Baik, selamat siang semua, siang menjelang sore ya. Oke, baik berhubung sudah hadir nih para narasumber pada acara Bintang Bincang sore hari ini, saya izin untuk memulai kegiatan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Lagi. Oke, baik sebelumnya marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita masih dapat berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari para narasumber yang pastinya luar biasa ya, meski acara pada sore hari ini dilaksanakan secara daring. Nah, selanjutnya yang kami hormati Ibu Sri Wiworo Retno Indahandayani, SPD MPSI Psikolog, dan juga Ibu Munazilah MPSI Psikolog, selaku pembicara pada sore hari ini, serta seluruh peserta yang kami banggakan. Nah, gimana nih kabarnya? Masih pada semangat ya? Oke, saya izin mengucapkan selamat datang nih dalam kegiatan sesi berbagi bincang sore atau SSBS pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Safti Qori Fatihah selaku MC pada kegiatan sore hari ini. Baik, sebelumnya kita lanjut, mari kita buka kegiatan pada sore hari ini dengan membacakan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak akan pernah selesai. Nah, bincang sore kali ini kita akan mengusung tema mengelola emosi mengatasi situasi tantrum pada anak yang nantinya nih akan dibagi menjadi dua sesi. Nah, yang sesi pertama yaitu terkait pentingnya mengenai pengelolaan emosi pada saat anak mengalami tantrum yang nantinya akan disampaikan langsung ya oleh Ibu Sri Wiworo Retno Indahandayani, SPSI MPSI Psikolog. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu praktik mengelola emosi ketika anak mengalami tantrum yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Munazilah MPSI Psikolog. Nah, selanjutnya saya izin untuk membacakan rundown kegiatan pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan pembacaan doa seperti yang telah kita lakukan. Kemudian acara pada sore hari ini akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber pertama, yang kemudian juga dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber kedua. Kemudian acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup serta bersama. Baik nih, tanpa berlama-lama lagi nih ya, berhubung sudah sore hari. Nah, setelah ini teman-teman semua nih akan ditemani oleh moderator kita ya, itu Kak Nabilah Mufidah Hudayah. Nah, kepada Kak Nabilah Mufidah Hudayah dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak Sefti. Sekali lagi perkenalkan, saya Nabilah yang dalam kesempatan ini menjadi moderator seri berbagi bincang sore. Senang sekali hari ini saya dapat membersamai kegiatan bincang sore hari ini. Nah, sebelum masuk ke acara inti hari ini, saya ucapkan sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung kepada dua narasumber bincang sore, Ibu Sri Wiworo Retno Indahandayani, SPSI MPSI Psikolog. Beliau adalah seorang dosen psikologi, juga seorang psikolog, yang akan menyampaikan materi tentang pentingnya mengenal pengelolaan emosi pada saat anak mengalami tantrum. Juga kepada Ibu Munazilah MPSI Psikolog, beliau adalah seorang psikolog klinis mandiri dan associates,
yang akan menyampaikan materi tentang praktik mengelola emosi pada saat anak mengalami tantrum. Narasumber kita hari ini adalah praktisi di bidang psikologi. Harapannya semoga kita semua yang hadir pada bincang sore kali ini dapat menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Baik, langsung saja masuk ke kegiatan inti, yaitu pemaparan oleh pembicara pertama kita hari ini. Untuk Ibu Sri, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam kenal ya buat semuanya. Baik itu dari Mbak MC, Mbak Moderator, saya panggil Mbak ya. Kemudian ada Ibu Zila, salam kenal Bu. Atau ya, Salam kenal. salam kenal. Boro. Iya, terima kasih. Ya, oke baik. Sebelum saya memberikan materi, mungkin nanti akan lebih spesifiknya sama Bu Zila ya, karena mungkin beliau lebih banyak ngarah ke klinisnya. Kalau saya mungkin mengarah ke keluarga gitu ya, seperti itu. Jadi bisa saling melengkapi nanti kita dan pertanyaan-pertanyaannya bisa menyeluruh ya. Nuwun sewu Bu Zila, saya mendahului. Oke, baik kita mulai. Mungkin sudah bisa melihat ya? Sudah bisa dilihat? Bisa, Bu. Oke, siap. Oke. Kebetulan di sini saya akan menyampaikan atau sharing kita pada kali ini tentang pentingnya mengenal pengelolaan emosi pada saat anak mengalami tantrum. Ya. Bentar, mohon maaf. Perkenalannya kok jadi agak ini ya. Oke, baik. Nah, kebetulan kita kali ini juga akan mengenal dengan tantrum yang mungkin semuanya sudah pada kenal ya, tantrum itu apa, ya, dan biasanya siapa yang mengalami tantrum. Atau ada yang di sini yang sudah mengalami tantrum, yang pernah mengalami tantrum, atau masih tantrum sampai saat ini. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, tantrum adalah perilaku marah pada anak-anak, biasanya di usia prasekolah ya, 2-3 tahun, ada juga yang menyebutkan lebih dari itu, sampai 4 tahun, bisa juga 1-3 tahun. Jadi pada umumnya bisa 2-3 tahun. Jadi kalau Bu Woro tadi bertanya, ada nggak di sini yang sekarang masih tantrum gitu ya? Berarti sekarang bukan tantrum istilahnya ya, kalau sudah sekarang usia sekarang ya. Jadi tantrum biasanya dialami oleh anak-anak umur sekian. Nah, karena pada usia sekarang ini adalah usia saat ini, jadi 2-3 tahun adalah merupakan termasuk usia keemasannya. Usia keemasan. Di mana ini adalah masa-masa penting di dalam pembentukan perilaku anak. Nah, penyebabnya apa sih tantrum itu ya? Terhalangnya keinginan anak untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kadang-kadang kan biasa ya anak kecil itu pengennya banyak gitu ya. Pengen ini, pengen itu karena mereka masih belum tahu. Mereka hanya sekedar ingin apa ya? Oh kok seperti ini belum pernah dapat atau sesuatu yang baru atau seperti punya temannya atau dan sebagainya sesuatu. Nah, dan kadang-kadang sesuatu yang baru itu belum tentu dia sesuai dengan usianya, belum tentu diperbolehkan oleh orang tuanya, belum tentu dengan berbagai alasan ya orang tuanya belum bisa memberikan, entah itu karena usianya, entah itu karena kondisi sosial ekonominya, atau apapun itu. Jadi sehingga si anak ini biasanya meringik ya, meringik minta sesuatu, sampai kadang-kadang nangis gulung-gulung gitu ya, dan sebagainya dalam meminta sesuatu ini. Nah, kemudian ketika dia meminta sesuatu itu dia tidak terpenuhi sesuai dengan keinginannya. Jadi orang tua melarang atau kondisi tidak memungkinkan dia mendapatkan sesuatu itu. Ini bisa menjadi salah satu penyebab dari tantrum. Kemudian ketidakmampuan anak mengungkapkan diri. Ya. Jadi kadang-kadang dia menginginkan sesuatu atau mau bicara sesuatu tapi dia tidak bisa menyampaikan itu. Tidak mampu menyampaikan itu karena sesuatu hal tertentu.
Mungkin karena takut dimarahi, takut salah, malu, dan sebagainya ya. Jadi ada beberapa hal di sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang pola asuh. Pastinya kadang-kadang ada beberapa pola asuh orang tua yang memicu munculnya perilaku tantrum ini. Namanya orang tua kan macam-macam ya. Kadang-kadang ada yang paling banyak biasanya yang kaitan atau dekat dengan anak kan biasanya ibu ya. Kadang-kadang ibunya masih lagi repot, lagi apa ketika si anak meminta sesuatu atau membutuhkan perhatian, si ibu justru tidak memberikan itu sehingga anak tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Sehingga apa ya istilahnya marah, emosi si anak ini dengan apa yang dilakukan oleh ibunya atau orang tuanya. Gitu ya. Jadi contohnya seperti itu. Atau mungkin si ibu atau orang tua ya, orang tua itu ini menjalankan atau mempraktekkan disiplin. Nah, jadi nggak boleh gini jam sekian harus tidur. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Maksudnya seperti itu. Jadi ingin mendisiplinkan anak. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin orang tua di dalam menyampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh si anak tersebut. Jadi justru si anak itu dengan peraturan-peraturan itu dengan cara orang tua menyampaikan seperti itu justru malah membuat si anak ingin protes atau tidak bisa menerima. Ya. Nah, beberapa pola asuh yang seperti itu bisa juga memicu atau menyebabkan perilaku tantrum sehingga anak jadi marah-marah, teriak-teriak, nangis dan sebagainya. Ya. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya lagi kita nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Zila ya. Bu Woro yang permukaan saja. Oke. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Ini cara mengatasinya. Kalau kita lihat gambar-gambar yang ada di sini ya, bagaimana orang tua respon orang tua terhadap perilaku anak yang tantrum gitu, yang di gambar satu itu dia marah, orang tuanya marah, atau yang kedua justru baliknya dia kayak stres atau mungkin angkat tangan ya dengan perilaku anaknya gitu ya, yang sudah aduh anakku kok seperti ini, aku harus bagaimana gitu kan ya. Bagaimana? Kemudian yang berikutnya ketiga justru merangkul, memeluk gitu ya. Dan itu merupakan sentuhan-sentuhan positif ya, sentuhan-sentuhan yang bisa menenangkan anak. Jadi ada beberapa respon orang tua yang mungkin bisa muncul saat anak mereka mengalami tantrum. Gitu. Oke. Nah, cara mengatasinya tadi bagaimana? Yang pertama bisa beri anak ruang. Jadi biarkan dulu. Ya. Contohnya begini, ketika anak marah-marah, menangis, dibiarkan dulu. Dan kenapa? Karena kadang-kadang bila anak menangis, teriak-teriak, ada orang tua yang langsung, iya, udah ini. Dia minta apa? Langsung dikasih ini. Nah, ini jadi habit nanti. Dan anak juga sudah bisa berpikir bahwa, oh kalau aku menangis, kalau aku marah-marah gini, berarti aku akan mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Tuh. Ya. Jadi beri ruang anak. Beri waktu dia. Saat dia seperti itu beri waktu, dibiarkan dulu, ya. Kemudian tunjukkan empati. Tunjukkan empati artinya dengan kita mendekati dia, kemudian kita ada apa sih? Kenapa menangis? Kenapa marah? Kayak gitu dengan bahasa yang mudah. Dan kita tahu sebenarnya. Kadang-kadang orang tua juga tahu anaknya itu pengen apa gitu, sehingga kita bisa merasakan bagaimana sih kalau kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu ya, kita kan bisa merasakan itu betapa kecewanya gitu ya, kita bisa memahami itu sehingga tidak sekedar menyalahkan kamu ini mesti minta ini minta itu dan sebagainya seperti tidak sekedar menyalahkan. Kadang-kadang kan anak kecil tidak tahu ya bahwa apa yang mereka minta itu belum boleh gitu. Nah, jadi kita mencoba untuk memposisikan diri kita pada posisi si anak tersebut supaya kita bisa memahami apa sih yang sebenarnya terjadi dan harusnya kita harus bagaimana untuk menyiasati seperti itu atau untuk merespon perilaku anak yang seperti itu. Kemudian pahami anak, dia masih anak-anak ya pastinya ya. Kadang-kadang saya sering juga mendengar cerita ya. Ya kebetulan kami juga praktisi ya, jadi mendengar cerita itu anak saya ini Bu
seperti abnormal katanya gitu. Pernah saya mendapatkan anak saya tidak abnormal kalau malam ledak-ledak dan sebagainya. Kemudian apa yang ibu lakukan? Ya saya kalau kelamaan saya pukul dan sebagainya. Masa ada tamu dia itu seperti ini? Masa harusnya sekolah dia itu seperti ini? Teman-temannya sudah bisa sekolah dia nggak mau dan sebagainya. Misalnya sekolah bayi ya, KB kelompok bayi gitu. Ada kan juga yang seperti itu gitu ya. Kelas bayi. Nah, pahami anak. Ingat mereka bukan setara dengan kita. Kadang-kadang ada orang tua lupa bahwa anak mereka itu masih anak-anak sekali, usia dini ya. Sehingga kadang mereka memperlakukan sama seperti anak-anak yang sudah usianya di atas mereka. Jadi mereka minta dimaklumi dan sebagainya. Harusnya mereka tahu dong, Bu. Berarti ini tidak normal ya, Bu. Nah, seperti itu. Tolong dipahami bahwa mereka masih anak-anak, butuh perhatian, butuh pemahaman, pengertian, apa yang mereka inginkan, dan sebagainya. Jadi kita harus turun dong. Nah, kadang-kadang ini banyak juga dialami oleh orang tua yang memiliki anak jedahnya jauh ya. Jadi misalnya anak pertama sudah mahasiswa, anak kedua SMA. Nah, ternyata dia punya anak lagi nih, bayi misalnya. Nah, ini yang agak rentang turunnya ini agak susah. Ini seringnya terjadi karena mereka harus turun kan. Harus turun jauh. Mungkin di saat anak pertama mereka masih bisa menyesuaikan karena mereka anak pertama dan posisi masih muda ya, masih produktif, usia produktif, masih bisa memahami. Tapi ketika mereka sudah anak-anak sudah besar, mereka juga diminta untuk turun lagi karena punya anak bayi, ini agak butuh penyesuaian. Sementara kakak-kakaknya yang lain juga kadang-kadang tertawa-tawa melihat adiknya seperti itu. Kamu masa minta gitu? Itu kan sudah nggak waktunya ini nih. Masa mau pengen kolam renang ke kolam renang sudah itu dan sebagainya. Karena mereka memposisikan sesuai dengan usianya. Jadi akhirnya si adik ini tidak merasa tidak perhatikan, tidak punya teman. Dan orang tuanya sendiri juga kurang bisa memahami itu. Akhirnya, iyalah dek, ayo ikut kakak. Kakaknya kan mau ke sini, kemana, dan sebagainya. Sementara adiknya minta misalnya ke playground dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus diperhatikan supaya kita bisa lebih memahami bahwa apa yang dilakukan si anak ini itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang abnormal. Tadi kata orang tuanya, anak saya abnormal, Bu. Nah, jadi tidak semua anak yang melakukan hal-hal yang dirasa berbeda itu adalah abnormal gitu ya, atau memiliki suatu gangguan tertentu. Tapi coba dipahami lagi. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi tantrum berikutnya adalah dengan sabar dan tenang. Ini yang harus kita lakukan memang ya. Supaya si anak sendiri kan posisi si anak ini masih emosi, marah-marah dan sebagainya. Nah, kalau dari orang tuanya juga teriak, kamu ngapain sih nangis terus? Dari tadi tidak pernah berhenti, bla 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 dan sebagainya. Itu justru akan memicu si anak ini juga tidak mau diam dan tidak mau tenang, gitu ya. Nah, tapi kalau dari datang ada apa sih Dek? Dirangkul, kita rangkul dengan sentuhan, atau kita peluk, kita ajak, kita gandeng dan sebagainya. Mungkin itu adalah suatu bentuk supaya dia akan lebih tenang. Nah, untuk menenangkan dia, untuk menenangkan si Ananda ini, dari orang tuanya sendiri juga harus tenang. Nah, ini justru tidak ada dari orang tua ya. Mungkin mas-mas dan mbak yang ada di sini juga ya, mungkin punya adik atau saudara juga harus tenang kalau menghadapi ini. Nggak, ngapain sih ini adik rame aja dan sebagainya, marah-marah dan sebagainya. Kasihan gitu ya. Jadi orang-orang di lingkungannya harus juga memiliki sikap yang sabar dan juga tenang. Di lingkungannya juga harus dikondisikan untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini. Dan pastikan anak aman ya. Kan anak aman. Karena kenapa? Maksudnya apa? Karena biasanya anak-anak yang seperti ini melakukan misalnya melempar, gulung-gulung yang membahayakan dirinya. Gitu ya. Nah, ketika kita beri anak ruang, beri anak ruang itu kan kadang-kadang kita harus membiarkan dulu. Tapi pastikan dia aman. Takutnya gulung-gulung kemudian jatuh. Atau dia nabrak sesuatu atau melempar sesuatu yang berbahaya. Membahayakan dirinya juga orang lain. Jadi pastikan anak aman. Itu yang terpenting. Ini saya lanjutkan. Ada juga loh yang namanya tantrum manipulatif ya. Oke, coba nanti kita akan bahas lagi ya. Apa itu? Dengan Ibu Zila, mungkin Ibu Zila
kok ada ya ternyata tantrum manipulatif itu si anak ini pinter banget nih ya sudah bisa manipulatif di usia seperti itu gitu. Tapi memang ternyata benar-benar ada gitu ya. Kebetulan apa ya, saya sendiri sering melihat itu ya di lingkungan keluarga saya juga sering melihat itu. Jadi anak menangis hingga meraung-raung supaya keinginannya terpenuhi, acting gitu ya. Kita harus bisa membedakan ini anak tantrumnya manipulatif atau bagaimana gitu, acting. Jadi kalau dia mengira sesuatu, dia dibuat-buat gitu. Dia pinter acting sudah gitu. Kayak muka sedih atau apa dan sebagainya itu contohnya ya. Tapi kalau tantrum dia coba nanti lempar, nanti pura-pura melempar dan sebagainya. Itu manipulatif. Nah, bagaimana cara mengatasi anak tantrum yang manipulatif? Karena tetap juga tantrum kan ya. Walaupun manipulatif tapi tetap juga tantrum gitu ya. Perhatikan tingkah dan tangis anak gitu ya. Nah, jadi kita harus perhatikan. Jadi kadang-kadang mereka akan bertingkah atau berperilaku yang apa ya, kalau manipulatif itu tidak yang sebenarnya, tidak sebenarnya. Jadi mereka dia melakukan sesuatu tapi sambil melihat orang tuanya kayak ngancem gitu ya. Nah, itu manipulatif ya, biasanya manipulatif itu. Kemudian tangisannya juga seperti itu bisa dilakukan sehingga kita akan tahu berarti dia butuh perhatian dan sebagainya gitu ya. Kemudian hindari umbar janji. Nah, ini juga bisa memicu tantrum memang ini, umbar janji. Biasanya orang tua nih gampang aja supaya anak cepat diam, supaya anak mau mengikuti kemauan orang tua. Jadi kadang-kadang, ya nanti saya ajak ke sana. Oh ya nanti tak belikan ini. Nah, padahal seorang anak itu, apalagi anak-anak usia segitu itu banget merekam ya. Mereka pasti akan selalu mengingat dan mereka akan menunggu itu janjinya itu. Jadi mereka pasti menagih ketika orang tua tidak memberikan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, itu bisa memicu tantrum. Itu. Baik itu manipulatif maupun yang tidak manipulatif tadi ya. Seperti itu. Jadi hindari umbar janji. Kemudian ajak disiplin. Walaupun kalau tadi saya contohkan, kadang-kadang orang tua itu cara memberikan aturan untuk biar anak disiplin itu kadang-kadang tidak sesuai dengan usia anak. Kalau mereka salah, mereka langsung marah, dipukul, dan sebagainya. Padahal mengajak disiplin itu tidak harus selalu dengan kata-kata yang kasar, keras, atau tekanan gitu ya. Tapi kadang-kadang dengan kata-kata yang halus, dengan kata-kata rangkulan, ayo waktunya, misalnya ayo waktunya makan, ayo waktunya tidur adik, kayak gitu kan ya. Enggak, ayo tidur, waktunya tidur ini jam berapa, sudah jam berapa. Itu kan berbeda. Jadi bagaimana cara orang tua itu mengajak. Ya. Jadi tantrum manipulatif bisa juga diajak untuk atau diajari untuk berdisiplin. Sekarang kan waktunya adik ini, jadi adik tidak boleh marah-marah dulu, tidak boleh nonton TV dulu misalnya, tidak boleh nangis-nangis dulu, kan waktunya tidur, ini waktunya istirahat. Gitu. Jadi ajak juga mengingatkan disiplin yang ada di dalam keluarga tersebut dengan kasih sayang gitu ya. Nah, kemudian bawa anak ke tempat yang tenang ketika dia melakukan tantrum atau dia tantrum. Ya, pastinya jangan pas rame, misalnya di dalam rumah lagi banyak tamu atau banyak saudara datang, misalnya mau lebaran ini ya, datang dia nangis teriak-teriak, kemudian dia tetap di situ. Jangan, karena itu malah memicu. Bisa jadi orang-orang yang ada di sekitarnya itu bisa menambah atau menstimulasi munculnya perilaku tantrum tadi. Jadi lama. Kemudian tetap sabar. Sabar harus ada di mana-mana. Tetap sabar. Oke, saya lanjutkan. Nah, dampaknya apa sih? Akan berdampak pada perkembangan anak di masa depan yang dipengaruhi oleh pola asuh, ASI, dan orang tua pastinya ya. Jadi apabila perilaku tantrum ini tidak segera kita segera atasi oleh orang tuanya ya dengan perilaku yang bisa meminimalisir tantrum tadi seperti yang sudah disampaikan. Nah, ini bisa berdampak pada perkembangannya ya. Jadi mereka jadi anak yang bisa jadi egois, maunya sendiri. Kalau minta sesuatu harus diturutin, kalau tidak mereka akan melakukan berbagai cara. Karena mereka biasa diperlakukan seperti itu. Seperti itu ya. Ada azan, masih tembus suaranya ya? Tembus, Mbak? Enggak, Bu. Enggak ya? Oke, baik. Oke,
Oke, karena waktunya ya, saya lanjutkan lagi. Jadi seperti itu. Jadi akan mempengaruhi perkembangan anak di berikutnya. Jadi mohon diperhatikan sekali bagaimana cara menangani atau mengelola atau mengenali emosi anak. Ya. Kalau anak lagi gini, mungkin apa yang segera harus dilakukan supaya tidak sampai tantrum. Atau kalau sudah tantrum, berarti apa yang harus kita lakukan. Dengan kita mengenali perilaku, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh anak, mungkin kita bisa meminimalisir dampak-dampak itu secara atau lebih dini mungkin, sehingga tidak dampak-dampaknya yang berkelanjutan tidak bisa terjadi atau bisa diminimalisir. Jadi dengan mengenali emosi anak, kita akan lebih bisa meminimalisir perilaku tantrum dan dampak-dampak di kemudian hari. Ya. Kemudian, nah kesimpulannya apa akhirnya? Ya, kunci dalam mengatasi tantrum adalah tenang dan sabar. Kalau dari tadi ya tenang sabar. Tenang dan sabar bukan berarti kita diem gitu ya, cuma ngelus-ngelus, itu tidak. Tapi yang tetap seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita harus memahami anak, mencoba untuk berempati gitu ya, mencari penyebabnya apa dan sebagainya. Dan mencoba memberikan pengertian anak sesuai dengan usia mereka. Tidak hanya tenang dan sabar. Ya. Nah, kalau kita tidak tenang dan sabar, mana mungkin kita bisa menyampaikan seperti itu tadi, ya, dengan memahami mereka, memiliki empati terhadap mereka, gitu. Tidak bisa kan? Namanya kita emosi, baik kita sebagai kakak, orang tua, atau siapapun yang dekat dengan atau yang memiliki keluarga yang anak yang sedang tantrum, gitu ya. Jadi pastinya kita dulu yang harus tenang, supaya kita bisa mengekspresikan tenang itu pada si anak. Seperti itu. Kemudian, ternyata sudah habis. Oke, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa coba saya jawab. Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada Mbak Moderator. Terima kasih Mbak Moderator. Baik, terima kasih Ibu Woro. Wah, ternyata ada tantrum manipulatif ya. Jadi memang bukan orang dewasa saja yang dapat memanipulasi suatu keadaan. Ternyata anak juga bisa gitu ya. Anak kecil yang otaknya masih berkembang gitu. Mereka ternyata bisa juga tuh memanipulasi supaya orang dewasa ini mau nurut sama kemauan mereka gitu ya. Kadang-kadang modeling juga Mbak itu Mbak. Kadang-kadang modeling juga ada yang ditiru ya. Oh iya, ya. Saya juga baru tahu nih ada istilah tantrum manipulatif. Jadi saya pikir tantrum itu cuma tantrum aja. Baik, terima kasih Bu Woro. Acara selanjutnya adalah pemaparan oleh pembicara kedua kita. Untuk Ibu Zila, kami persilakan. Oke, terima kasih. Saya izin melanjutkan pemaparan dari Bu Woro. Untuk suara saya sudah cukup jelas, teman-teman. Nanti minta tolong dicek kalau seumpamanya sinyal dari saya atau suara saya nggak jelas ya. Saya izin untuk share screen. Oke, apakah kelihatan yang sudah saya share-kan? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Oke, sebentar. Oke, perkenalkan saya Zila, saya psikolog klinis, jadi saya melanjutkan tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Woro. Kalau tadi Bu Woro lebih ke, sebetulnya secara general umumnya sudah disampaikan Bu Woro, saya menambahkan dan mungkin nanti teman-teman kalau ada pertanyaan juga kita bahas lebih lanjut di sesi Q&A ya. Oke, jadi ini sekedar mengingatkan saja bahwa termasuk anak-anak sampai di usia kita sekarang, sampai nanti kita tua, kita sebetulnya terus berkembang ya. Jadi nanti tantrum pun juga jadi bagian dari tumbuh kembangnya si anak gitu. Tumbuh kembang si anak, dan sebetulnya tantrum ini tidak bisa terpisahkan dengan cara mereka berkomunikasi dengan kita gitu. Tantrum bisa dikondisikan bahwa anak ini belum memiliki kemampuan yang matang untuk berkomunikasi. Sebetulnya tuh apa sih
yang mereka inginkan. Sebetulnya tuh apa sih yang mereka butuhkan, sehingga yang muncul emosinya biasanya adalah emosi-emosi yang meledak ya. Jadi dari menangis, teriak, memukul, mendorong, kemudian berguling-guling, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara mengatasi tantrum, jadi kalau yang tadi sudah sedikit saya jelaskan bahwa tantrum ini ada hubungannya dengan bagaimana perkembangan kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan orang sekitarnya, yang itu merupakan bagian anak untuk berinteraksi ya, menjalin relasi sosial dengan sekitarnya. Gimana sih anak ingin dipenuhi kebutuhannya, anak ingin diperlakukan seperti apa, tapi karena mungkin secara perkembangan mereka belum matang, sehingga yang muncul adalah perilaku-perilaku yang bisa jadi membahayakan anak ataupun melukai orang-orang sekitar ataupun destruktif gitu. Destruktif itu berarti perilaku yang merusak barang gitu ya teman-teman. Jadi mukul, terus mecahin sesuatu, ngelempar barang, itu kan merugikan. Nah, itu masuk di perilaku destruktif itu. Sebelum kita membahas tentang mengatasi, kita perlu dulu nih untuk tahu bahwa tantrum ini sebetulnya bisa dicegah gitu. Tantrum pada idealnya dan pada normalnya seperti tadi yang disampaikan Bu Woro itu range-nya adalah antara usia maksimal 4 tahun gitu ya, 4 sampai 5 tahun. Tetapi ketika itu tidak ditangani dengan maksimal, kemudian dibiarkan, kemudian orang tuanya tidak bisa memberi respon seperti apa yang diharapkan, maka bisa jadi tantrumnya ini jadi berkepanjangan gitu. Berkepanjangan itu ya bahkan bisa jadi sampai usia remaja, usia dewasa, yang itu bisa jadi juga nanti akan tumbuh ke gangguan-gangguan mental yang lainnya gitu. Jadi ternyata sepenting itu. Jadi kalau kita bahas tentang gimana ya caranya untuk mencegah tantrum, jadi yang pertama adalah orang tua atau orang sekitar ya. Kalau ternyata anak ini mungkin tumbuhnya tidak bersama dengan orang tuanya, berarti kan kita berbicara tentang lingkungan sekitarnya. Berbicara tentang di mana anak tinggal dan tumbuh gitu ya. Jadi orang lain ini perlu untuk mengenali dulu nih emosi anak. Mengenali itu bukan hanya oh ini anak lagi marah nih, oh nih anak kayaknya lagi nggak nyaman nih, tapi juga dengan menjelaskan ke anak bahwa oh emosi-emosi itu ada macam-macam gitu. Suara saya agak eko gitu nggak teman-teman? Agak Jelas kok, Bu. Tidak, jelas Bu. ya? Oh, jelas ya? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau yang sejauh ini kita pahami, itu emosi kan hanya marah, hanya senang, dan hanya sedih gitu. Tapi ternyata selain itu tuh ada emosi-emosi yang lainnya, dan ini penting juga untuk dikenali oleh si anak dan dikenalkan oleh lingkungannya ke anak ini gitu. Jadi anak nggak hanya bisa marah aja, tapi dia juga mengenali bahwa ada jenis-jenis emosi yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah mempelajari pola dan situasi yang mendorong anak tantrum. Biasanya ada kondisi-kondisi tertentu nih teman-teman yang mungkin antara anak satu dan anak yang lain itu beda-beda. Ada yang anak-anak dia punya polanya mungkin tantrumnya beberapa hari sekali, tapi ada juga yang mungkin tantrumnya polanya adalah tiap kali omnya datang atau mungkin tiap kali neneknya datang gitu. Itu juga penting untuk dinotis dan dikenali oleh orang tuanya agar orang tuanya ini siap-siap nih gitu. Biasanya anak-anak akan, apalagi kalau seumpamanya dia mendapatkan perlakuan khusus yang mungkin perlakuannya berbeda dengan orang tuanya. Kalau dengan orang tuanya biasanya bisa disiplin nih, tapi karena mungkin kalau dengan neneknya atau mungkin dengan saudara yang lainnya, apa yang dia mau ini diberikan, maka bisa jadi kemungkinan itu jadi lebih besar. Jadi orang tua perlu paham juga. Kemudian yang ketiga adalah
terlibat dalam aktivitas anak untuk mengenali kebutuhannya. Jadi orang tua tidak hanya ingin tiba-tiba anak ini tenang, tetapi orang tua harus proaktif juga untuk tahu dan paham di situasi itu anak ini pengennya apa, diajak komunikasi gitu. Jadi sebelum tantrum ini terjadi, sebetulnya sejak anak lahir gitu ya, orang tua atau orang sekitarnya itu sudah bisa mulai ngajak ngomong, komunikasi gitu ya, komunikasi yang asertif, komunikasi yang anak ini merasa disayang, anak merasa aman untuk menyampaikan kebutuhannya atau keinginannya, ini juga bisa meminimalisir terjadinya tantrum gitu. Jadi jauh sebelum tantrum ini muncul sebetulnya bisa dicegah dengan beberapa cara. Kemudian hal-hal atau benda-benda yang kira-kiranya akan melukai anak atau mudah pecah atau barang-barang berharga yang mungkin nilainya besar ini juga bisa dijauhkan dari anak-anak gitu sesuai dengan usianya. Kemudian penting juga untuk membuat aturan tentang nanti kalau kakak butuh sesuatu, mama perlu apa ya gitu. Kakak pengennya mama melakukan apa, atau adik pengennya mama seperti apa. Bahkan itu penting untuk disepakati bareng-bareng untuk melibatkan anak dalam menyusun aturan itu gitu. Kemudian menjaga aktivitas dan rutinitas anak gitu. Kita kalau ngomongin tentang pembentukan perilaku atau kebiasaan, maka kita perlu jangka waktu yang panjang gitu. Jadi banyak fase-fase di mana anak mengalami tantrum mungkin seperti sebelum tidur gitu ya. Ternyata setelah dicek lagi, aktivitas atau rutinitas anaknya tuh berubah-ubah. Berubah-ubah tuh dalam artian, oh hari ini dia tidurnya jam 7, tapi besok ternyata tidurnya jam 10. Nah, rutinitas yang berbeda-beda seperti itu juga akan memperbesar munculnya tantrum. Gitu, kira-kira. Dan yang terpenting adalah selama tumbuh kembangnya anak, penting sekali orang tua terus-menerus memberikan apresiasi, pujian, kasih sayang, gitu ya. Jadi, tidak hanya fokus ke memberikan hukuman, tetapi memberikan feedback positif di mana anak ini tuh ngerasa disayang. Anak ini ngerasa bahwa dia aman nih dengan orang tuanya, dia tidak merasa terancam. Sehingga dia bisa menyampaikan dan dia bisa menghindari dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang mungkin membahayakan. Nah, masalahnya adalah ketika kita meminta atau menuntut anak untuk kenal sama emosinya gitu ya, nggak tantrum gitu. Apakah sebagai orang tua tuh sebenarnya sudah kenal emosinya sendiri belum sih gitu? Kadang sebagai orang tua kita pengen anak kita buat tenang. Kita nggak ngebolehin anak kita buat tantrum, tapi kita sendiri nggak bisa ngatur emosi kita gitu. Tadi sempat disinggung sedikit oleh Bu Woro terkait dengan modeling gitu ya, bahwa anak ini selalu ada pusat belajarnya tuh dari mana gitu. Nah, anak-anak yang dia punya pola dan punya tantrum yang berkepanjangan, ini juga bisa dan perlu dilihat dari lingkungannya. Jangan-jangan di keluarganya sendiri tuh ada anggota keluarga yang nggak bisa kelola emosi juga gitu. Nah, kalau anggota keluarganya nggak bisa kelola emosi, masa iya kita berekspektasi bahwa anak ini bisa mengelola emosi di lingkungan itu? Kan itu nggak kongruen ya, nggak pas. Jadi perlu dievaluasi juga. Ini ada sedikit cara awal bagaimana kita sebagai, nggak harus orang tua aja ya, mungkin kalau kita tinggal dengan keponakan kita, atau kita punya sepupu, atau kita punya keponakan, kita pun juga perlu kelola emosi, karena mereka bisa jadi belajar dari kita. Mereka bisa jadi belajar dari omnya, tantenya, bagaimana omnya, tantenya tuh mengelola emosi. Kalau om tantenya aja marah-marah, orang tuanya udah positif nih, orang tuanya udah kelola emosi nih, tapi lingkungannya ada sumber contoh yang lainnya, ya maka kemungkinan itu akan tetap ada gitu. Jadi duduk, tarik nafas, ini untuk orang tuanya ya, jadi duduk, tarik nafas,
yang panjang, kemudian biasanya kita kalau lagi marah atau kita lagi meledak-ledak, kita perlu ngasih space juga diri kita. Jadi kita menjauh dari orang lain dulu. Kemudian kalau bisa minum air putih, kalau enggak lagi puasa gitu ya, kalau di hari biasanya. Kemudian kita juga perlu kasih space tuh di diri kita. Kadang tuh marah tuh enggak hanya sekedar ketika ada masalah aja. Marah tuh bisa jadi sesimpel kita kecapean dan kita nggak ngasih space diri kita untuk istirahat pun juga bisa jadi marah yang berkelanjutan. Nah, ini untuk langkah mengatasi tantrum pada anak, saya menambahkan dari yang tadi Bu Woro sudah jelaskan gitu ya. Yang pertama adalah ketika ada anak yang tantrum, maka stop aktivitas orang tua atau orang di sekitar yang sedang mengasuh anak. Dekati anak. Ngomelin anak, mending kita stop aktivitasnya dan kita mendekatkan diri. Kita ngasih tahu ke anak bahwa oh di sini loh ada orang tua, oh di sini ada tante, ada om gitu. Yang kedua adalah atur nafas dan emosi dulu sebelum menghadapi anak gitu. Jangan kita mendekati anak tapi emosi kita lagi meluap-luap. Itu nggak akan membantu. Yang ketiga adalah menjaga dulu ketenangan dari intonasi. Kadang kita udah deket nih, kita udah emosinya nggak meledak-ledak. Tapi omongan kita penuh dengan sindiran, omongan kita penuh dengan caci maki, itu juga sama saja. Gitu. Jadi banyak banget sebetulnya mengatasi tantrum ini jadi proses belajar parenting yang berkepanjangan gitu. Jadi memang kalau dibaca memang rumit dan complicated gitu. Cuman tidak impossible untuk bisa dipelajari dan dilakukan. Nah, kemudian setelah kita udah bisa nih jaga intonasi, kita bisa memilih kata-kata apa sih yang mau disampaikan ke anak dan bagaimana kita memperlakukan anak. Yang keempat adalah kita perlu tetap tegas. Kita jangan menyerah nih pada keinginan anak karena biasanya keinginannya bisa jadi yang tadi ya, kalau tantrum manipulatif itu tantrumnya itu jadi senjata nih. Pengen yang diinginkan itu dapat gitu. Nah, jangan diberikan gitu. Jangan diberikan dan lanjutkan dengan fokus ke agar anak tidak menyakiti diri dan merusak barang gitu. Kadang ketika anak tantrum, kita sebagai orang tua atau orang sekitar tuh sibuk nih gimana biar anak ini nggak tantrum, gimana anak ini biar diem, nggak nangis. Nah, padahal sebetulnya kalau kita pengen tiba-tiba anak kita tenang atau anak kita enggak marah, itu kan sama halnya kayak kita nggak ngasih space sampai Woro. Kita perlu ngasih space anak untuk marah. Marah tuh nggak apa-apa. Marah nggak apa-apa selama kamu nggak menyakiti dirimu dan nggak merugikan orang lain dan nggak merusak barang. Gitu. Itu yang perlu dijelaskan ke anak. Jadi fokusnya orang tua adalah make sure dulu di lingkungan sekitar anak yang tantrum itu ada benda tajam nggak? Ada benda pecah belah nggak? Ada barang-barang yang memungkinkan dia untuk melempar sesuatu nggak? Atau bahkan untuk kondisi-kondisi tertentu, bahkan kita perlu meluk anak itu dengan erat gitu. Kalau memang tantrumnya sangat luar biasa energinya gitu ya, bahkan kita perlu meluk itu biar anak nggak ngambil sesuatu dan nggak ngelemparin itu ke kita atau ke orang lain. Gitu. Jadi ketika kita udah ngasih pelukan, kita udah ngasih kata-kata yang menenangkan gitu ya, biasanya kita bisa diteruskan, bisa dilanjutkan dengan nggak langsung menasihati, karena biasanya dalam kondisi anak lagi marah, itu kemampuan mereka untuk mendengarkan itu terbatas. Sama kayak kita teman-teman, kita sebagai orang dewasa gitu ya, kita lagi marah, kita lagi kesel sama teman kita atau sama orang tua kita, tapi kita malah dinasehatin. Apapun yang diomongin sama orang sekitar itu nggak akan masuk kok sama kita. Gitu. Jadi menghadapi orang yang lagi marah, nggak hanya anak kecil ya, itu jangan buru-buru dinasehati. Karena bisa jadi mereka nggak butuh itu di saat itu ya. Nggak butuh itu di saat itu, tapi mereka butuh itu dan bisa diberikan nasihat di saat mereka sudah tenang. Di saat mungkin jam-jam mereka bisa diberikan
intervensi. Contohnya kalau untuk anak biasanya intervensi yang paling bekerja itu adalah ketika waktu-waktu anak-anak mau antara ngantuk sampai akhirnya tidur terlelap. Itu bisa banget untuk ngasih afirmasi kayak oke, mama pengen adik seperti ini. Besok kalau marah sampaikan ke mama ya kayak gitu. Itu lebih nempel ke otaknya dibanding kita ngasih tahu anak yang lagi marah di saat mereka lagi marah-marah. Yang ketujuh, ketika anak sudah tenang, ingatkan anak tentang aturan yang sudah disepakati ya. Yang tadi sudah ada di stepnya saat mencegah itu. Jadi ini berkelanjutan antara mencegah dan mengatasi tantrum, dan yang terakhir, sampaikan kasih sayang dan apresiasi sebagai orang tua. Terima kasih ya Kak, sudah dengarkan Mama. Terima kasih sudah mau dipeluk sama Mama. Gitu. Maaf kalau seumpamanya Mama atau Papa belum bisa kasih yang Kakak mau karena bisa dijelaskan. Gitu. Nah, ini beberapa kondisi lain ya saat anak tantrum gitu. Jadi yang di sebelah kiri itu ada beberapa penyebabnya. Jadi selain tantrum itu memang kondisi yang wajar, ada juga tantrum yang memang di kondisi tertentu. Kalau apalagi di lingkungan baru, separation anxiety itu kayak anak yang tadinya sudah lama dengan orang tuanya tapi tiba-tiba terpisah. Yang anak yang awal-awal masuk sekolah tiba-tiba dengan temannya, kemudian rutinitas yang berubah, itu juga hal yang sangat struggling untuk anak. Jadi kita perlu pahami bahwa kita aja sebagai orang dewasa adaptasi dengan suatu kondisi aja perlu waktu, apalagi sama anak-anak. Dan yang sebelah kanan itu sedikit penjelasan tentang gimana sih mengatasi perilaku tantrum menjelang tidur. Kadang banyak tuh anak menjelang tidur tuh banyak banget dramanya gitu. Nah, ini salah satu cara tenang, kemudian identifikasi pemicunya tuh apa, kemudian temani tanpa ngomel, gitu ya. Lagi-lagi ngomel itu sama sekali tidak membantu ketika kondisinya nggak tepat, gitu. Dan yang terakhir adalah konsisten, disiplin, butuh waktu. Kita sebagai orang tua juga nggak menuntut anak untuk, oke, peraturan baru disepakati kemarin nih, terus baru jalan 3 hari, kita berharap ya kamu kok nggak paham, kemarin kita udah buat peraturan gitu. Itu kan juga butuh waktu ya. Beberapa penelitian menunjukkan kalau kebiasaan itu baru akan terbentuk kalau kita melakukannya secara rutin tiap hari dilakukan dalam kurun waktu 8-12 bulan. Jadi bahkan 1-2 bulan aja tuh nggak cukup gitu. Nah, ini sebagai penutup gitu ya, kapan sih terakhir kali kita mengapresiasi anak gitu. Komunikasi yang sehat dan terbuka ini investasi besar ya, teman-teman. Bagi keberhasilan orang tua dalam menjalin hubungan yang baik tuh dan berkelanjutan ke anak gitu. Nanti seiring orang tua, kalau orang tua bisa mencontohkan komunikasi yang baik, maka kemungkinan tantrum itu pun akan semakin kecil juga. Gitu kira-kira. Sudah selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Zila atas materinya ya tadi lengkap dengan penyebab tantrum dan cara mengatasinya. Lebih ke gimana cara kita handle situasi ketika anak itu tantrum ya. Lumayan insight barunya untuk kami-kami di sini. Jadi kalau dihadapkan dengan posisi seperti itu ya kita jadi tahu. Baik, karena kedua materi sudah selesai dipaparkan, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih, saya persilakan untuk dokumentator agar dapat mengambil gambar pada bincang sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Bile. Kepada seluruh peserta dimohon untuk segera mengaktifkan kameranya ya. Lagi kepada seluruh peserta agar segera mengaktifkan kameranya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Kak Junovdi. Karena kedua materinya juga sudah selesai dipaparkan ya, barangkali dari peserta bincang sore hari ini ada nih pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan untuk dua narasumber kita, karena memang beliau-beliau ini praktisi ya, jadi mungkin akan lebih nyambung dan enak aja kalau misalnya kita kasih prakteknya kasus-kasus yang pernah kita alami juga ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh dari fitur chat atau raise hand. Baik, ada dari Kak Iman dan Adisa. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih juga untuk Bu Zila yang sudah memaparkan materi, dan juga Ibu Sri. Ini aku mau nanya, apakah tantrum ini alami atau tidak? Lalu apakah kalau misalnya anak kecil itu tidak mengalami tantrum, apakah itu normal? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Iman dan Adisa. Kami tampung dulu pertanyaannya. Untuk Kak Agil Munawar, kami persilakan. Baik, terima kasih. Apakah mungkin suara saya sudah terdengar? Ya baik, mungkin ini pertanyaan dari saya agak sedikit berhubungan sama Kak Iman juga, karena gini, bahwa perilaku tantrum pada anak ini kayaknya sepertinya perilaku umum gitu, sering terjadi juga. Nah, pada usia-usia tertentu juga. Namun banyak orang tua yang merespon perilaku tantrum tersebut secara tidak tepat, dan menganggapnya sebagai satu hal yang mengganggu atau distres. Nah, dalam hal ini, apakah ada hal positif dari perilaku tantrum dari anak tersebut? Karena tadi yang dibahas adalah sebagian besar adalah agak sedikit negatif gitu ya. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Kak Agil atas pertanyaannya. Dari pertanyaannya Kak Iman dan Kak Adisa kayaknya lebih cocok untuk dijawab sama Ibu Woro nih. Untuk Ibu Woro, silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya yang menarik sekali gitu ya. Sebenarnya bukan hanya untuk Bu Woro ini, kayaknya juga untuk Bu Zila juga ya tadi pertanyaannya. Kalau Bu Zila kan lebih spesifik ke arah ininya ya, ke perilakunya gitu ya. Mungkin kalau Bu Woro keluarga. Nah, seperti itu. Mungkin ini tadi pertanyaannya tantrum, apakah tantrum itu alami gitu ya? Ya, tergantung berapa besar tantrumnya ya. Jadi setiap anak kan memiliki apa ya, pengekspresian yang berbeda-beda gitu ya. Dan tiap anak itu pasti pernah mengalami atau melakukan tantrum gitu ya. Jadi bagaimana orang tua atau lingkungan sekitarnya merespon perilaku anak ini. Jadi kalau dikatakan alami ya ada yang alami memang karena mereka kan masa kanak-kanak ya. Jadi pengekspresiannya kan kadang-kadang masih orisinal. Nah, itu kadang-kadang bisa memunculkan tantrum yang istilahnya kapasitasnya ya, kalau ukurannya gitu ya. Ukurannya tantrum yang kecil, sedang, atau yang berlebihan gitu. Jadi tantrum itu selalu ada pada anak-anak ya, ketika mereka tidak mendapatkan atau ada yang menstimulasi perilaku tantrum mereka gitu. Nah, saya akan melanjutkan juga pada pertanyaan berikutnya. Ada nggak sih segi positifnya ya? Nah, karena tantrum itu adalah perilaku yang ekspresi dari anak untuk apa? Untuk bisa melampiaskan gitu ya. Jadi kalau kita cari-cari yang positifnya sih tetap ada ya. Di mana si anak ini bisa mengekspresikan dirinya dan otomatis dari orang tua menjadi pengingat dari orang tua. Jadi sebagai bel gitu ya, sebagai alarm. Oh iya gitu. Kenapa anak saya begini? Ya kalau kita cari-cari positifnya ya gitu. Tetapi intinya pada perilaku tantrum itu tetap harus diwaspadai dan harus kita
harus kita atasi gitu ya sebagai orang tua atau orang-orang di sekitarnya, karena dampak-dampaknya tidak hanya pada muncul pada saat itu, tetapi untuk perkembangan berikutnya seperti yang sudah disampaikan tadi Bu Zila juga ya, bahwa ini akan terbawa terus. Jadi kalau anak-anak biasa dibiarkan gini, mereka biasa untuk apa istilahnya, bebas melampiaskan apa yang dia inginkan tanpa kontrol dan sebagainya, maka dia sampai dewasa pun dia akan berperilaku seperti itu gitu ya. Jadi akan kebawa terus. Tapi kalau sejak dini kita bisa atau orang-orang sekitarnya bisa menyiasati, bisa mengatasi, bisa memberikan pengertian, bisa memahami apa yang sudah seperti yang sudah tadi diberikan, insya Allah bisa meminimalisir dampak-dampak negatifnya. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, dampak positifnya mungkin kalau kita cari-cari tadi itu ya, si anak bisa mengekspresikan dirinya jadinya kan, tadi kan misalnya dia ingin sesuatu tapi tidak bisa menyampaikan. Nah, saat mereka tantrum, mereka bisa mengekspresikan itu. Akhirnya orang tua kan jadi tahu apa sih sebenarnya yang diinginkan gitu. Dan yang kedua, sebagai pengingat orang tua atau alarm bagi orang tua, apa sih kurangnya gitu ya. Apa yang harus saya lakukan pada anak itu, tidak sampai anakku baik-baik aja atau diam-diam aja gitu dan sebagainya. Gitu ya. Mungkin itu bisa ditambahkan mungkin oleh Bu Zila. Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Saya kembalikan Mbak moderator ya, atau langsung dengan Bu Zila. Ya, baik. Terima kasih Bu Woro atas jawabannya. Apakah dari Bu Zila nih ada tambahan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan? Oke, saya mungkin menambahkan tentang mungkin jadi kita perlu melihat teman-teman bahwa tantrum ini adalah proses ya, proses dari anak untuk mengomunikasikan apa yang dia nggak tahu nih gimana caranya mengekspresikan, sampai pada akhirnya nanti sesuai dengan usianya ketika dia terus belajar dan ketika dia diberi contoh oleh lingkungan, maka dia bisa mengomunikasikan itu, bilang, "Mama, aku mau ini, Papa, aku mau ini." Jadi kita melihatnya tantrum ini bukan gangguan ya, kita melihatnya tantrum ini kondisi. Kondisi yang ini wajar ketika terjadi dengan pola yang tidak berlebihan. Kalau tadi saya baca beberapa literatur bahwa paling lama biasanya yang ditemukan hasil penelitian tuh anak nggak akan tantrum lebih dari 25 menit. Jadi biasanya kalau anak tantrumnya lebih dari 25 menit dan itu sangat intens, dia ngelempar terus setengah jam atau bahkan lebih, dan itu polanya sebulan bisa berpuluh-puluh kali, maka itu sign harus segera dibawa ke profesional. Tapi kalau tantrumnya itu hanya beberapa menit saja, dan orang sekitar bisa menghandle itu dengan edukasi dari contohnya dari yang tadi saya dan Bu Woro berikan gitu ya, maka itu adalah kondisi wajar gitu. Kondisi wajar yang kita sebagai orang tua ya memahami bahwa ya anak nggak mungkin lahir terus tiba-tiba dia bisa ngasih tahu gitu ya dia maunya apa gitu. Dan apalagi ya, mungkin itu sih Nabila yang mau saya tambahkan gitu. Jadi cara pandang kita ke tantrum itu ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang kondisi, iya berarti ada positifnya, ada negatifnya ketika itu berjalan secara terus-menerus, keberlanjutan dan nggak stop gitu. Kira-kira. Oke, terima kasih Bu Zila. Saya ada pertanyaan lagi nih untuk Ibu Sri. Apakah semua emosi itu perlu kita identifikasi, mana emosi yang buruk, mana emosi yang baik gitu, dan apakah semua emosi yang kita rasakan ini perlu dikelola gitu? Ya, oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Apakah kita perlu mengenali emosi? Pasti ya, kita harus mengenali emosi. Dan emosi itu tidak hanya emosi negatif saja, tapi juga emosi positif. Ya. Kenapa kita harus bisa mengenali? Kenapa kita harus mengenali? Karena dengan mengenali kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Kita lagi sedang apa? Kemudian kalau misalnya kita sedih, kita harus mencari dong, kenapa kita sedih? Kalau kita membiarkan sedih itu kita berlarut-larut, tidak akan selesai.
Ya, kita akan seperti terbebani, ada sesuatu yang terbebani gitu. Karena kita tidak segera mengenali, tidak segera mencari penyebabnya. Gitu ya. Saat kita gembira pun itu kan juga emosi bahagia, gembira, gitu kan? Itu juga emosi. Jadi penting sekali mengenali emosi kita supaya kita akan lebih bisa memperlakukan diri kita itu seperti apa dan kita harus berlaku bagaimana. Begitu Mbak mungkin jawaban saya. Terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih Bu Oro. Saya ngomong-ngomong soal emosi lagi nih ya. Apakah kalau misalnya nih orang tua itu kan pasti ada keadaan udah bekerja, terus harus mengasuh anak. Kemudian ketika di rumah tiba-tiba anak ini berusaha tidak bisa mengekspresikan emosinya dengan baik, jadi nggak tersampaikan kesannya, jadi tantrum gitu. Jadi untuk orang tua merasa kesal, capek, terus kayak ya jenuh gitu. Apakah itu valid bagi orang tua untuk merasakan itu gitu? Dan saya ini Mbak, dengan Bu Woro. Iya, ya. Oke, baik. Jadi orang tua itu apa ya? Kalau prinsipnya harus ikhlas ya, harus komitmen juga. Kalau orang tua, kalau kita mau punya anak, berarti kan ada beberapa hal yang harus dilakukan, yang harus disiapkan. Kalau misalnya kita menjadi orang tua atau ibu misalnya, ibu bekerja juga, kita juga harus memikirkan apa yang akan terjadi dan bagaimana cara kita mengatasinya kan gitu ya. Nah, itu yang harus disadari dulu. Jadi supaya kita lebih ikhlas gitu. Seandainya ada sesuatu hal, jadi sehingga kita bisa tahu, oh ini saatnya saya sebagai wanita karir, saya harus bekerja. Oh saatnya ini contohnya kalau ibu ya. Oh di sini saatnya saya sebagai istri, sebagai ibu. Nah itu yang harus kita biasakan atau kita harus bisa menyadari atau mengerti bagaimana peran kita di dalam menjalani peran-peran tersebut gitu. Sehingga saat kita walaupun capek, ketika anak misalnya harus menuntut perhatian kita ya tetap kita harus secara ikhlas ya menurut saya secara ikhlas bisa memperhatikan si anak tersebut. Kadang-kadang dengan apa yang sudah biasa kita lakukan, si anak juga mengerti kok, oh iya, ibu sedang capek gitu. Tetapi kalau misalnya kita merespon apa yang diinginkan anak, misalnya anak minta perhatian dengan respon yang keras gitu, si anak justru akan menambah apa ya? nambah rewel misalnya, menuntut perhatian kita. Tetapi kalau kita merespon dengan oh iya, oke, ayo kita main bersama kayak gitu misalnya dia minta main bersama dengan kita saat kita capek-capeknya datang misalnya. Orang tua capek datang. Oke, gitu. Kan bukan berarti kita harus meladeni dia terus, tapi kita menstimulasi, oh ya, ini Adik ayo dikerjakan deh, ini gimana kalau misalnya mainannya ini dengan ini dan sebagainya gitu. Kita menstimulasi dia juga untuk bisa menjadi mandiri dan sebagainya. Bukan berarti kita membiarkan atau mencuekin gitu, tapi kita bisa menstimulasi dia untuk lebih mandiri, tidak selalu harus menuntut orang tua perhatian. Dan si orang tua sendiri juga bisa menyampaikan itu secara ke dalam pola asuhnya gitu. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya sampai orang tua. Dan itu ya kesadaran orang tua untuk bisa menjadi orang tua sebagai ibu bagi anaknya itu yang lebih penting. Berarti tugasnya harus apa? Kesadaran itu, intrinsiknya itu yang harus muncul. Itu sih, Mbak. Wah, ini transfer ilmunya lumayan banyak ya buat kita semua. Jadi bisa diingat lah ya kalau misalnya kesadaran itu perlu gitu. Terus kita lanjut nih pertanyaan selanjutnya untuk Bu Zila karena ini kayaknya lebih ke prakteknya ya. Sebetulnya berapa lama sih kita harus menunggu anak itu untuk bisa tenang ketika sedang tantrum baru kita bisa ajak bicara? Kan mungkin beberapa orang tua itu bicara hati ke hatinya tuh sebelum tidur atau memang ketika memang sudah energinya sudah memang sudah santai seperti itu. Jadi kalau misalnya anaknya tantrum nih pagi atau siang, itu kan kalau misalnya kita nunggu sampai jam mau tidur itu terlalu lama juga ya. Jadi jarak waktu yang aman untuk kita bisa ngajak anak bicara ketika dia selesai tantrum misalnya, itu kira-kira berapa lama nih Bu Zila? Oke. Untuk durasinya berapa lama sebetulnya tidak ada patokan pasti ya. Maksudnya tiap kondisi bisa jadi berbeda-beda nih, Nabila. Yang pasti ketika anak
udah tenang, ketika anak bisa duduk, kemudian bisa diajak ngobrol ya, diajak ngobrol dulu hal-hal yang ringan dulu nih, contohnya kayak tadi kenapa atau gimana perasaan adik sekarang, itu yang paling penting dulu ditanyain ya. Jadi kadang kita dan biasanya apa yang kita terima dari lingkungan kita yang dari budaya timur ini biasanya kita terburu-buru untuk nanyain kenapa dan bagaimana bisa. Tapi kondisi yang sebetulnya ketika kita menghadapi orang yang lagi marah atau dalam hal ini anak adalah tanya dulu apa yang dia rasakan. Kamu gimana perasaannya sekarang? Udah nyaman belum? Gitu. Mau apa dulu, Dek? Mau minum dulu kah? Gitu. Adek lapar enggak? Jadi kebutuhan-kebutuhan basicnya dipenuhi dulu. Adek lapar enggak? Adek ngantuk enggak? Adek mau main lagi atau mau apa nih kira-kira sekarang? Gitu. Jadi kita validasi dulu semua emosi yang dirasakan oleh anak. Setelah dia sudah terpenuhi semua kebutuhannya, biasanya kalau kita udah dipahami, anak sudah dipahami, responnya ke kita pun juga pasti baik ya. Maksudnya mau mendekat mungkin, kemudian mau mendengarkan. Nah, ketika sudah mendengarkan itu bisa mulai diajak bicara. Kayak, Mama mau ngomong, bisa gitu. Mama mau ngobrol tentang tadi ya, gitu. Kalau adik udah kenyang, kalau adik udah nggak ngantuk, gitu. Baru setelah itu kita ajak ngobrol. Tadi kenapa sampai ini, gitu. Apa yang adik pengen yang nggak bisa disampaikan ke mama sampai pada akhirnya tadi ngelempar barang, gitu. Kalau ngelempar barang, kira-kira itu baik atau enggak? Jadi sesuai kebutuhan masing-masing ya. Tapi yang perlu di make sure tadi, basic needs-nya anak harus diperhatikan dulu. Gitu. Oke, makasih Bu Zila. Nih, pertanyaan terakhir mungkin ya untuk Bu Zila. Apakah ada tips ketika anak itu sangat-sangat menginginkan sesuatu gitu ya. Kemudian bagaimana kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tuanya itu bisa menyampaikan dan menenangkan ke anak bahwa tidak semua keinginan dia itu bisa langsung dikabulkan gitu. Oke. Basic tipsnya sebetulnya adalah menjalin komunikasi yang terus-menerus, yang open, yang terbuka, yang dari orang tua tuh nggak nutup-nutupin sesuatu. Nggak nutup-nutupin sesuatu tuh maksudnya gini, aku nggak boleh beli, contohnya aku nggak boleh beli mainan A, tapi kok mama beli tas baru. Aku nggak dibeliin mainan ini, tapi kok mama beliin kakak ini. Itu yang hal-hal yang kadang kita nggak sadar ya, kita menolak tapi nggak kongruen, nggak sesuai dengan, contohnya alasannya finansial, tapi kok melakukan yang tadi gitu. Yang pastinya dijelaskan ke anak tuh bahwa kondisinya saat ini tuh seperti apa. Oh, mungkin yang harganya mahal atau mungkin yang jual tuh jauh gitu. Kalau yang jual jauh ya mungkin bisa belinya nanti ketika papa dan mama mungkin libur kerja, dan ketika sudah diberitahukan seperti itu, orang tua sudah menyampaikan seperti itu, berarti orang tua pun harus menepati itu gitu. Orang tua pun harus siap nih ketika one day anak ini tuh masih ingat dan nagih itu. Dan ketika nagih itu, berarti kita pun juga perlu refleksi ya, bahwa masa kalau kita udah dulu menyampaikan dan menjanjikan, masa sekarang mau alasan lagi nih untuk menolak gitu. Jadi kadang orang tua juga perlu ukur diri nih, alasan-alasannya itu tuh sudah realistis atau belum, atau sebenarnya nggak ada keinginan untuk membelikan itu. Kalau nggak ada keinginan untuk membelikan itu ya better menyampaikan itu sejak awal, mungkin dengan memberikan rekomendasi, kalau beli ini aja gimana gitu, atau kalau beli ininya 1 tahun lagi atau setengah tahun lagi gimana. Jadi tetap libatkan
libatkan anak untuk mendiskusikan nih barang yang mereka butuhkan, barang yang mereka mau nih mereka butuhkan nggak? Kalau nanti mereka udah dapat itu, kira-kira apa sih manfaatnya buat mereka? Kalau nanti udah punya barang yang baru, contohnya mainan baru, mainannya yang lama itu mau dikemanain? Bahkan kita bisa ajak ngobrol anak sampai ke sana gitu. Jadi nggak mubazir juga ya, nggak banyak kita jadi tidak salah kaprah mengiyakan. Dan anak pun juga jadi bisa belajar ya bahwa ini bukan masalah bisa beli atau enggaknya, tapi ini masalah kegunaannya juga. Terus nanti yang dulu mau dikemanain, terus nanti apa yang aku dapetin gitu. Kalau mainannya cuma gitu doang, kira-kira kamu ngerasa seneng nggak? Senengnya nanti berapa lama? Kamu bakal bosen nggak hal-hal yang kayak gitu? Nabila. Oke, Makasih banyak Bu Zila untuk jawabannya ya, untuk Bu Woro juga. Karena sudah memasuki penghujung acara, mungkin langsung aja saya tanya, ada nggak nih pesan dan kesan dari Bu Woro dan Ibu Zila untuk acara bincang sore hari ini? Boleh dari Ibu Woro dulu, lalu dilanjutkan sama Bu Zila. Oke, baik. Alhamdulillah ya, acara ini sangat bermanfaat sih menurut saya dan menginspirasi banyak orang untuk bisa berbagi ilmu, juga mendapatkan suatu ilmu ya. Tuh. Jadi sangat bermanfaat. Kemudian tentang ini tadi, tentang materi ini, mungkin bisa dipesankan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif di dalam rumah. Ya. Sebagai orang tua harus tahu perannya dan bisa menjaga anak-anaknya, juga berkomunikasi dengan anaknya dengan penuh kasih sayang. Itu aja Mbak, terima kasih. Kembalikan. Oke, terima kasih Bu Woro. Selanjutnya dari Bu Zila. Oke. Pesan dan kesannya adalah karena di sini kebanyakan sepertinya usianya usia remaja dewasa awal gitu. Jadi ini sebetulnya materi yang sangat baik sekali nih. Makin teman-teman tahu, makin teman-teman bisa mapping nih kira-kira nanti jadi orang tua tuh seperti apa sih gitu. Bahkan nggak harus jadi orang tua ya, jadi support sistemnya anak-anak di rumah atau kita, saudara-saudara kita atau keluarga kita tuh seperti apa, ternyata sepenting itu gitu. Dan jadi bisa ngukur juga ya bahwa tantrum ini nggak masalah anaknya aja, tapi masalah bagaimana interaksi antara anak dan sekitarnya gitu. Ya orang tuanya, ya orang sekitarnya gitu. Jadi masing-masing pihak perlu sama-sama belajar ya, yang dituntut belajar nggak cuma anak aja. Gitu mungkin. Terima kasih juga sudah diajak join, jadi saya bisa sharing, semoga bermanfaat juga untuk teman-teman. Dan terima kasih juga Bu Woro, saya bisa melanjutkan tadi materinya. Baik, terima kasih banyak untuk Bu Woro dan Bu Zila atas transfer ilmunya yang betul-betul banyak sekali, ada banyak pengetahuan baru yang kita dapatkan hari ini ya. Jadi semoga sedikit banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya Nabila Fidah Hudaya selaku moderator. Pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kembali ke MC untuk mengambil alih jalannya acara ini. Terima kasih. Baik, saya ambil alih. Terima kasih kepada Kak Nabila. Oke, gimana nih teman-teman dan kakak-kakak semua, masih semangat ya? Oke. Pastinya materi yang sudah disampaikan pada sore hari ini sangat menarik ya, dan tentunya bermanfaat pastinya untuk kita nanti ke depannya. Oke, kemudian terima kasih juga ya kepada para narasumber yang sudah berkenan nih berbagi ilmunya dengan kita semua. Semoga ilmu yang telah dibagikan ini dapat bermanfaat. Amin. Oke, saya ucapkan juga terima kasih sebanyak-banyaknya ya kepada Ibu Sri Wimoro Retno Indah Handayani SPSI MTSI Psikolog dan juga Ibu Munazila MTSI Psikolog selaku narasumber pada sore hari ini. Oke, dan juga tidak lupa terima kasih banyak kepada narasumber yang telah menyempatkan waktunya dan juga mau berbagi banyak sekali ilmu kepada kami semua.
Kemudian tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah mengikuti kegiatan bincang sore pada hari ini. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini memberi banyak manfaat juga ya buat teman-teman dan kakak-kakak semua. Nah, untuk menandai berakhirnya acara pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Terakhir, saya Safti Kori Fariha selaku MC pada sore hari ini izin pamit undur diri. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Jila. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih semuanya. Live ya. Live ya. Baik Bu.